Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya tentang struktur atom dan perkembangan model atom. Jadi, di minggu lalu itu kan kita sudah mengenal yang namanya model atom mekanika kuantum, di mana menurut teori mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger itu mengatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Nah, jika kita lihat gambarnya di sini, terdapat yang namanya awan elektron di sekitar inti atom atau kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, kemudian, berdasarkan teori atom mekanika kuantum, ini untuk dapat menentukan posisi elektron dalam suatu atom diperlukan yang namanya bilangan kuantum. Jumlahnya ini ada 4 yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau yang disimbolkan dengan huruf N. Apa sih bilangan kuantum utama itu? Jadi, bilangan kuantum utama ini digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Nah, bilangan kuantum utama ini tidak pernah bernilai nol. Semakin tinggi nilai N, semakin tinggi pula energi elektron. Kemudian, untuk sebuah atom, nilai bilangan kuantum utama berkisar dari 1 tingkat energi yang mengandung elektron terluar. Bilangan kuantum utama mempunyai nilai sebagai bilangan bulat. Nilai-nilai tersebut melambangkan kulit atom K, L, M, dan seterusnya. Jadi, kita kan sudah mengenal model atom Bohr ya, di mana elektron mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau di kulit atom. Jadi ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama itu seperti ini. Jadi pada kulit K itu bilangan kuantum utamanya bernilai 1. Kemudian, pada kulit L atau kulit kedua, bilangan kuantum utamanya akan bernilai 2. Nah, pada kulit ketiga atau kulit M, itu bilangan kuantum utama bernilai 3. Dan seterusnya. Nih, untuk kulit O bernilai 5, untuk kulit P bernilai 6, dan seterusnya. Jadi, urut menunjukkan kulit elektron. Kemudian, bilangan kuantum yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan huruf L. Nah, bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subtingkat energi elektron atau subkulit, di mana nilainya itu berkisar dari 0 sampai N-1. Jadi misalkan N sama dengan 1, N itu tadi ya bilangan kuantum utama. Jika bilangan kuantum utamanya itu 1, maka L atau bilangan kuantum azimutnya itu bernilai 0. Kemudian, jika bilangan kuantum utamanya 2, maka bilangan kuantum azimutnya itu 0, 1. Nah, untuk N sama dengan 3, bilangan kuantum utamanya itu 0, 1, 2. Nah, begitu juga dengan N sama dengan 4, dan seterusnya. Kemudian, dapat kita tuliskan seperti ini untuk bilangan kuantum azimut. Nah, ini menunjukkan subkulit. Jadi, terdapat yang namanya subtingkat energi atau subkulit itu dari S, P, D, dan F. Jadi untuk bilangan kuantum
azimutnya 0 itu menunjukkan subkulit S, kemudian bilangan kuantum azimut 1 menunjukkan subkulit P, bilangan kuantum azimut 2 menunjukkan subkulit D, dan bilangan kuantum azimut 3 itu menunjukkan subkulit F. Nah, perlu kita ingat bahwa tadi kan N sama dengan 1 itu menunjukkan kulit pertama, di mana N sama dengan 1, maka L sama dengan 0 ini menunjukkan subkulit S. Nah, kita bisa menuliskan di sini 1S. Kemudian, untuk N sama dengan 2 menunjukkan kulit kedua, di mana L-nya akan sama dengan 1 yang menunjukkan subkulit P. Nah, kita bisa menuliskan di sini 2S dan 2P. Kemudian untuk yang N sama dengan 3 ini kan kulit ketiga, di mana L-nya itu bernilai 2 dan menunjukkan subkulit D. Nah, penulisannya akan menjadi 3S, 3P, dan 3D. Begitu juga untuk L sama dengan 3 di kulit keempat. Nah, seperti itu ya. Ini penyederhanaannya. Jadi, di mana bilangan kuantum azimut yang nilainya 0 ini menunjukkan subkulit S, yang nilainya 1 menunjukkan subkulit P. Nah, untuk bilangan kuantum azimut 2 juga menunjukkan subkulit D. Nah, dan seterusnya. Kemudian, bilangan kuantum yang ketiga. Ini ada yang namanya bilangan kuantum magnetik. Simbolnya adalah huruf M kecil. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital, bentuk khusus orbital, ukuran orbital. Nah, nilainya berkisar antara min L sampai plus L. Tadi L itu apa? L itu bilangan kuantum azimut, gitu ya. Jadi bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital, bentuk khusus orbital, dan juga ukuran orbital. Jadi kita kan tadi sudah mengenal S, P, D, F sebagai subkulit atom itu dari bilangan kuantum azimut atau yang disimbolkan dengan huruf L. Jadi jika L sama dengan 0, maka bilangan kuantum magnetiknya itu juga sama dengan 0, artinya menunjukkan satu orbital. Kemudian untuk L sama dengan 1, bilangan kuantum magnetiknya itu minus 0, 0, 1. Karena tadi kan nilainya itu berkisar dari min L sampai plus L ya. Jadi penulisannya harus seperti ini, harus minus, kemudian melewati 0, dan juga plusnya. Untuk L sama dengan 2, ini bilangan kuantum magnetiknya juga dituliskan dari minus 2 sampai plus 2. Nah, untuk L sama dengan 3, bilangan kuantumnya dituliskan dari minus 3 sampai plus 3. Nah, sekarang kita hitung. Yang bilangan kuantum magnetiknya min 1, 0, dan 1 ini artinya terdapat 3 orbital. Nih ya, gambarnya seperti ini. Kemudian, untuk bilangan kuantum magnetiknya yang dituliskan dari minus 2 sampai plus 2, jika kita hitung maka akan ada 5 orbital. Seperti ini ya. Begitu juga untuk bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan L sama dengan 3. Di sini terdapat 7 orbital. Nah, penulisannya seperti ini.
Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Jadi di sini terlihat ada inti atom dan juga kulit K, kulit L, dan kulit M. Ingat lagi ya, tadi kalau misalkan kulit K ini nilai bilangan kuantum utamanya 1. Kemudian di kulit L nilai bilangan kuantum utamanya 2. Dan di kulit M nilai bilangan kuantum utamanya 3. Kemudian menurut bilangan kuantum azimut di kulit K ini terdapat subkulit S. Nah, di kulit L itu terdapat subkulit P dan di kulit M terdapat subkulit D. Untuk orbitalnya sendiri ini ditentukan oleh bilangan kuantum magnetik. Jadi, di sini untuk subkulit S ini orbitalnya ada 1 S begitu ya. Kemudian untuk subkulit P terdapat 3 orbital. Ini ada PX, PY, dan PZ. Subkulit D ini terdapat 5 orbital. Nah, ada DXY, DXZ, DYZ, DZ kuadrat, DX kuadrat, dan Y kuadrat. Jadi, kalau kita lihat gambarnya ini di kulit L ini ada 2S dan 2P. Kemudian di kulit M ada 3S, 3P, dan 3D. Yang dimana 3D ini mempunyai 5 orbital. Nah, jadi itu untuk bilangan kuantum magnetik. Kita juga perlu mengetahui seperti apa sih bentuk orbital S, P, D, dan F itu. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gambar dari bentuk orbital S. Karena hanya satu orbital, jadi hanya satu ini saja ya untuk orbital S. Kemudian ini untuk gambar orbital P. Jadi orbital P ini kan tadi mempunyai 3 orbital. Pada gambar ini ditunjukkan ada PZ. Kemudian ini untuk 3 gabungannya ada PZ, PY, dan PX. Nah, itu. Kemudian untuk orbital D ini tadi terdapat 5 orbital. Ini ya, 5 itu ini gambar ini, kemudian ini. Nah, ini jika digabungkan akan menjadi seperti gambar ini. Nah, begitu ya. Kemudian untuk orbital F ini sebenarnya terdapat 7 orbital pada subkulit F. Tapi kita ambil contoh saja salah satu dari 7 orbital F. Salah satunya ini ada FXY. FXYZ ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Quantum spin atau disimbolkan dengan huruf S, S kecil. Apa sih bilangan quantum spin itu? Jadi, bilangan quantum spin ini menunjukkan arah putar pada porosnya atau spin. Kita perlu mengetahui bahwa elektron selain berevolusi mengelilingi inti atom, dia juga berotasi. Jadi, ia seperti bumi kita ini, selain berevolusi mengelilingi matahari, juga berotasi atau berputar pada porosnya. Nah, bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah rotasi yang berbeda pada 2 elektron yang berada pada suatu orbital. Biasanya dituliskan seperti ini untuk S plus setengah dan S min setengah. Oke, jadi tadi kan satu orbital itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Kemudian
seharusnya kan tolak-menolak ya. Namanya juga elektron sama-sama bermuatan negatif ditempatkan dalam satu ruang, itu ya seharusnya tolak-menolak. Kemudian, untuk mengimbangi tolakan tersebut, ada yang namanya suatu gaya magnet. Nah, ini artinya rotasi elektron harus berlawanan. Jadi, antara satu elektron dengan elektron yang lainnya itu harus berlawanan. Nah, untuk arah perputaran elektron yang searah dengan jarum jam, itu nilai S-nya plus setengah. Ini ya. Atau jika panahnya nanti kita tuliskan naik seperti ini. Kemudian untuk arah perputaran elektron yang berlawanan arah jarum jam, nilai S-nya itu minus setengah. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi, bilangan quantum spin ini hanya ada dua nilai, plus setengah dan minus setengah. Kalau plus setengah itu ke atas, atau nanti putarnya itu searah jarum jam. Kalau minus setengah itu simbolnya ke bawah, arah putar yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ini yang perlu kita ingat. Nah, itu tentang bilangan kuantum spin. Jadi, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang bilangan kuantum. Silahkan dipelajari lagi dan cari referensi materi lain untuk menambah pengetahuan tentang bilangan kuantum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.